Shalom Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini mari kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, dan tema yang akan saya sampaikan dalam renungan yang singkat di hari ini adalah penghalang kesetiaan. Wahyu pasal 2 ayat yang ke-10 bagian B. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Saudara, ayat yang baru saja kita baca merupakan salah satu surat yang ditujukan kepada ketujuh jemaat yang ada di Asia Kecil, dan tepatnya surat yang baru saja kita baca adalah surat kepada jemaat yang ada di kota Smyrna. Saudara, jemaat yang ada di Smyrna adalah jemaat yang mengalami kesusahan. Mereka mengalami apa yang namanya aniaya, penderitaan, bahkan mereka adalah jemaat yang miskin. Mereka benar-benar mengalami penderitaan yang sangat hebat. Namun ketika mereka menghadapi semuanya itu, firman Tuhan menegaskan, firman Tuhan mengajak supaya jemaat yang ada di Smyrna supaya mereka setia sampai mati. Mengapa hal ini sangat ditekankan? Karena Tuhan ingin mereka menjadi jemaat yang loyal, jemaat yang militansi, jemaat yang setia kepada Yesus. Karena ketika mereka setia, saudara, maka mahkota kehidupan akan menjadi bagian bagi mereka yang setia sampai mati. Saudara, namun kalau kita berbicara tentang kesetiaan memang tidaklah mudah. Dan banyak orang pada awalnya mereka berkata, ya aku setia, aku pasti setia. Tetapi kenyataannya tidak sedikit mereka di tengah jalan kemudian mereka tidak menjadi setia kepada Yesus. Dan kalau kita belajar tentang kesetiaan, maka teladan yang paling sempurna adalah teladan daripada Yesus Kristus Tuhan kita. Bagaimana ia setia, bahkan ia setia sampai mati, di mana ia mati di bukit Golgota demi kita. Ia setia taat sampai mati, menebus setiap dosa dan pelanggaran kita. Dan kalau kita mempelajari peristiwa bagaimana Yesus pada waktu itu hendak disalibkan di Golgota, maka kita akan menemukan ada dua godaan yang ternyata menjadi penghalang untuk seseorang ternyata akhirnya menjadi tidak setia. Mari kita belajar. Yang pertama adalah godaan penderitaan. Bagaimana kita melihat salah seorang murid Yesus yang bernama Simon Petrus. Ia menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Dan rupanya Simon ini gagal di dalam menjaga kesetiaannya karena ia takut menderita. Saudara, hati-hati, jangan sampai kita seperti Simon Petrus. Mari kita tetap setia apapun penderitaan yang terjadi. Mari tetaplah setia ikut Yesus. Tetaplah setia mengiring Yesus. Apapun macamnya, baik itu penderitaan secara fisik ataupun penderitaan secara batin, mari tetaplah setia mengikut Yesus. Yang kedua, kita belajar dari murid Yesus yang bernama Yudas Iskariot. Bagaimana ia gagal menjaga kesetiaannya karena ia jatuh ke dalam pencobaan yang namanya godaan kenikmatan. Ia menjual Yesus dengan 30 keping perak. Dan ia menunjukkan Yudas gagal karena ia ternyata lebih memilih apa yang namanya mamon, yaitu ia memilih kenikmatan akan apa yang namanya materi. Saudara, hati-hati, ada kalanya banyak anak-anak Tuhan jatuh karena perkara ini, sehingga mereka menggadaikan imannya, menjual akan keyakinannya, bahkan mereka meninggalkan Tuhan, meninggalkan pelayanan hanya karena urusan mamon. Oleh sebab itu, mari biarlah di hari ini kita belajar apa yang namanya godaan penderitaan
Apa yang namanya godaan kenikmatan, ini adalah menjadi hal yang sangat penting untuk kita perhatikan, karena dua hal ini bisa menjadi penghalang seseorang tidak setia kepada Kristus. Mari saya berdoa, apapun yang terjadi, mari kita jangan sampai jatuh ke dalam godaan penderitaan dan apa yang namanya godaan mamon. Biarlah setiap pencobaan yang ada tidak membuat kita jatuh, tetapi kita semakin tetap kokoh setia kepada Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.